selamat datang kembali di channel aku, Nela Huril Aini. Kali ini aku bakal ngajak kalian bersama-sama dengan aku untuk nge-unboxing sesuatu hal yang menurut aku sangat aku tunggu dan sangat-sangat berharga, penting banget buat aku. Dan ini pertama kalinya aku mendapatkan dokumen ini, dan ini juga pertama kalinya aku ini kedua kalinya aku dapat paket dari Jepang. Iya, ini dia. Jadi teman-teman, kemarin itu aku lagi ikut seleksi yang namanya exchange program, dan kemudian setelah lama terus abis itu seleksi di tingkat universitas, kemudian seleksi di universitasnya di Jepang, terus kemudian habis itu wawancara sama senseinya, terus kemudian pengumuman, lama-lama prosesnya akhirnya tiba hari aku harus nge-apply yang namanya Certificate of Eligibility. Nah kemudian setelah itu sempat ada drama juga. Nanti aku bakal cerita dramanya seperti apa. Tapi sebelum kita cerita drama, mari kita nge-unboxing dulu sebenarnya apa aja sih isinya dari map ini. Oke, mari kita unboxing. Nah, jadi ini tuh adalah dokumen yang dikirim dari International Service Office dari Kyoto University. Jadi ini tuh dokumen penting yang digunakan untuk nanti kita apply visa, gitu sih. Jadi kalau apply visa itu kan kita butuh yang namanya Certificate of Eligibility. Nah, dikirimnya Certificate of Eligibility itu lewat DHL sama Kyoto University-nya. Karena yang diminta itu adalah asli dan fotokopi, so otomatis nggak cuma bisa dikirim lewat email ya teman-teman. Jadi memang harus dikirimkan ke kosan kita masing-masing. Kalau di aku sih kasusnya aku alamatinya ke alamat kosan, karena alamatinya ya di mana kalian tinggal. Karena aku di kosan ya di kosan aja, nggak di rumah. Kalau di rumah kan nanti harus dikirim lagi ke kosan, karena aku posisinya di Bogor bukan di rumah. Nah langsung aja yuk kita buka nih isinya. Jadi ternyata ada beberapa dokumen, gak cuma satu. Aku kira juga isinya cuma COE doang, ternyata ada banyak. Yang pertama kita akan buka atau kita akan baca-baca adalah aku dapet ini, Kyoto University International Service Office, yaitu tentang Housing Guidebook. Ini tuh isinya, jadi mungkin kayak terkait rumah kita nanti gimana, apartemen yang bisa kita sewa nanti seperti apa, kriterianya, gitu-gitu. Ini, yang pertama dapat dokumen ini. Terus kemudian kedua aku juga dapat dokumen jeng-jeng. Ini adalah, ini adalah The National Health Insurance Guidebook. Jadi ini tentang asuransi kesehatan. Jadi dengar-dengar untuk asuransi kesehatan itu memang nanti kita di sana harus punya asuransi kesehatan, dan kita bakal bayar asuransi kesehatan itu tiap bulan. Kalau nggak salah harganya 2.000 yen, tergantung asuransi yang jenis asuransi apa kalian, gitu sih. Kalau yang aku dengar-dengar dan aku baca-baca sih sekitar segitu, sekitar 2.000 yen lah. 1.800 apa ya, pokoknya kalau dibuletin jadinya 2.000 gitu. Tapi aku sepenuhnya belum mempelajari ini isinya apa, jadi aku baru unboxing aja. So next kita dapat apa? Handbook for International Student. Jadi memang karena kita itu international student, ya kita dikasih ini dulu pas ngirim COE, jadi supaya bisa dipelajari terlebih dahulu. Jadi nanti kesana tuh nggak kosong banget, nggak ngeblank banget, udah tahu apa yang harus dilakukan, udah tahu bagaimana nanti di sananya. Pertama, kedua, ketiga itu kayak kita udah tahu step-stepnya apa. So mereka memberikan kita yang namanya Handbook for International Student. Nah ini tuh isinya tentang introduction, terus legal procedure, health and safety, daily life, student life-nya nanti gimana, tentang student ID-nya dapatnya gimana, terus fasilitas di kampusnya apa aja. Seperti itulah ibarat kata, karena kita kan dari luar kita nggak tahu, so mereka memberikan gambarannya di handbook ini. Sangat bermanfaat sekali sih, bakal aku baca nantinya dan aku pelajari sebelum aku berangkat. So next, nih, ini tuh kayak selebaran gitu. Jadi ini adalah ada selebaran tentang kayak apartemen gitu. Karena di sana nanti sepertinya kita itu bakal tinggal di apartemen. Ya iyalah, pasti apartemen tuh kalau di Indonesia tuh ya kosan gitulah ya. Sama kayak di Bogor, di Jakarta dan di teman-temannya itu ya kosan di sekitar kampus. Cuma di sana namanya apartemen. Terus habis itu di sini dikasih tahu apartemennya mau tipe yang kayak gimana, dijelasin di sini nih.
ada macam-macamnya. Jadi terus dia juga menyediakan websitenya, jadi kita bisa ngecek. Terus dikasih juga alamat webnya, kalian bisa ngecek sebelum kalian nyampe sana. Kalian milih apartemen yang seperti apa, apartemen yang sesuai kantong dan budget tentunya, seperti itu. Terus ada 4 sih, ini juga adalah, jadi macam-macam apartemen kali ya. Pokoknya itu ada, ini namanya ada Dormi Hyakuman-ben, tapi hanya untuk lelaki. Nih, kayak ini tulisannya men only. Dan dokumen yang terakhir yang akan kita peroleh adalah ceng ceng. Oh, kebalik. Ceng ceng, Uri COE. Jadi, di map ini itu isinya adalah COE kita, nih fotonya. Twing twing. Mirip nggak? Nah, ini kita dapat COE. Nah, COE ini adalah Certificate of Eligibility. Dokumen ini kita bawa dan kita gunakan untuk apply visa di apply visa yang ada di Kuningan City Mall itu. Nah, kalau misalnya tanpa dokumen ini kita nggak bisa yang namanya apply visa, karena di persyaratan visa untuk apply dan untuk masuk ke Jepang, kita diwajibkan untuk membawa si COE ini, baik yang asli ataupun yang fotokopiannya. Makanya kenapa dari pihak kampus itu mengirimkan ini kita satu-satu ke rumah kita masing-masing, karena ya memang sangat diperlukan untuk apply visa gitu sih teman-teman. Jadi pokoknya kalian harus mengurus ini, dan ini itu lumayan makan waktu gitu ya ngurusnya itu. Jadi memang sekitar berapa ya, 3 mingguan kalau nggak salah waktu itu aku ngurus. Dan sempat ada drama juga ketika ngurus COE ini. Jadi kalau kalian lihat di waktu aku harus ngisi yang namanya kayak platform atau link gitu yang digunakan untuk penerbitan COE, nama aku itu dia masih gabung gini nih, kelihatan kan? Jadi ini tuh namanya tuh masih Naila Huril Aini, bukan Naila Huril Aini. Karena ketika aku daftar, aku tuh masih menggunakan paspor aku yang lama. At least nama aku di paspor lama itu masih digabung 2 suku kata akhirnya itu. Akan tetapi karena paspor ini itu salah dan aku akan ganti, dan ketika ganti otomatis aku sekalian update karena ini udah mau habis. Nah, ketika aku ngurus aku bilang ke sensei kalau misalnya ada dokumen yang berbeda, jadi aku ada update paspor gitu, bisa nggak nama di COE itu nanti disepasi kalau COE-nya udah jadi. Terus habis itu kata senseinya, ya udah kirim aja paspor kamu yang terbaru gitu. Nah, ketika udah aku kirim, ya akhirnya aku ya masih harap-harap cemas gitu, bisa nggak ya kira-kira ini bakal berubah nggak ya nanti COE-nya dari yang namanya masih digabung Naila Huril Aini menjadi yang udah kepisah. Pokoknya itu masih deg-degan banget, aku nggak tahu itu bakal kepisah atau nggak namanya. Pokoknya masih harap-harap cemas lah, istilahnya seperti itu. Terus kemudian seiring berjalannya waktu, ternyata teman-teman aku udah ada yang dapat COE 3 orang. 6 orang kan pesertanya yang lolos, 3 dari 6 itu udah dapat COE dan 3 yang lainnya belum. Aku malah sempat, ya ampun, aku dapat COE nggak ya? Aku dapat COE nggak ya? Gitu, dan sempat panik gitu. Terus ya udah akhirnya pas di tanggal 9 Maret itu aku dapat notis kalau misalnya COE aku udah dikirim. Dan beberapa hari kemudian, tanggal 12 Maretnya, COE aku datang. Ketika aku di depan, pas banget ketika aku di depan kosan, ada bapak-bapak paket. Tok tok tok, DHL mbak. Aku langsung teriak, wah COE aku datang. Ya benar, ternyata DHL mengirimkan dan COE aku datang. Termasuk cepet banget ya, baru dikirim tanggal 9 Maret, tanggal 12 sudah nyampe. Good job. Oke, begitu sih. Jadi aku sharing pengalaman. Jadi ketika kalian daftar COE, pastikan nama di paspor kalian itu udah sesuai sama yang sama yang nama kalian, dan jangan sampai salah seperti aku ini. Jadi ini paspor lama aku dan ini adalah paspor baru aku yang namanya udah dipisah, dan ini adalah nama yang masih gabung. Sampai sekarang aku pakai yang namanya udah dipisah. Dan
itu sih ceritaku, akhirnya aku mendapatkan COE. Dan COE ini bakal aku gunakan untuk apply visa sebelum berangkat ke Jepang, ya pastilah ya. Itu sih, jadi semoga aja urusan aku apply visa, terus nanti PCR test, dan segala-segalanya itu lancar sebelum aku berangkat ke Jepang. Dan mohon doanya ya teman-teman, semoga lancar semuanya pengurusan dokumen ini. Dan buat kalian yang nanti penasaran sama cerita-cerita aku selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.